Hai anak-anakku kelas 9, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua belajar matematika. Oke, disiapkan dulu buku tulisnya ya, sama pulpen, alat tulisnya, pulpen atau pensil bolehlah, silahkan. Pertemuan kedua ini kita masuk ke materi bilangan berpangkat. Kalau nanti dalam mengajar saya terlalu cepat, boleh di pause ya nanti, atau boleh diulangi belajarnya, atau diputar videonya 2 kali, atau nanti bisa di download kemudian diputar berkali-kali juga bisa. Oke, silakan. Sudah siap? Yakin? Saya hitung 1, 2, 3. Silakan ambil dulu bukunya. Yang belum, bawa minum sekalian juga boleh, gitu ya. Santai aja di rumah, yang penting kalian fokus belajar. Oke, sudah bisa diperhatikan nih. Nah, itu bisa kalian lihat bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat jenisnya ada banyak. Yang pertama kali dipelajari di sini adalah bilangan berpangkat positif ya. Bilangan berpangkat positif ya. Bilangan berpangkat itu suatu bilangan yang memiliki pangkat. Pangkat ini berarti berapa kali bilangan ini dikalikan dengan bilangan itu sendiri, gitu ya. Ini contohnya bisa diperhatikan contohnya. Nah, yang pertama di situ ada 7 pangkat 3. Kita sama-sama tahu ya, semuanya udah dipelajari bahwasanya 7 pangkat 3 itu sama artinya dengan 7 dikali 7 dikali 7, atau 7-nya ada 3, bukan ditambah ya, tapi dikali. Jadi kalau pangkat itu ada kaitannya dengan kali ya. Terus kemudian atau sebaliknya nih, kalau tadi kan 7 pangkat 3. Nah, sekarang ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, atau sama dengan berapa kira-kira? Ya, betul sekali, 3 pangkat 5. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada 5 sifat yang kalian harus pahami atau harus ingat. Nah, ini boleh nih. Yang 5 ini silahkan ditulis ya. 5 ini silahkan ditulis. Ini yang paling penting ini. Karena sifat ini nanti dipakai untuk kalian mengerjakan setiap soal latihan atau permasalahan di materi bilangan berpangkat. Ya, langsung saja. Sudah ditulis belum? Kalau sudah, saya lanjutkan. Nah, di sini ini contohnya nih. Yang pertama, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama di situ sifatnya ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ya, betul. Jadi, kalau ada perkalian bilangan berpangkat ya, silakan kalian, nah itu saya kasih contoh, 2 pangkat M dikali 2 pangkat N sama dengan 2 M ditambah N. Nah, tapi tidak berlaku ketika ada bilangannya 3 kali 2, 3 pangkat 2 dikali 2 kali 3. Nah, jadi syarat utamanya itu bilangan pokoknya atau bilangan yang gedenya, pangkatnya kan kecil ya di atas ya, bilangan gedenya itu harus angkanya sama gitu. Misal itu ada 2 ya, 2 dan 2. Walaupun pangkatnya berbeda, tapi itu nanti bisa dioperasikan ya. Hasilnya sama dengan 2, tinggal pangkatnya ditambah. Jadi intinya yang pertama nih, kalau A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ya, jadi kesimpulannya kalau ada 2 bilangan perkalian ya, ada 2 bilangan dikalikan itu sama dengan bilangan itu sendiri tapi pangkatnya ditambah. Paham? Ya, sekarang yang kedua. Yang kedua dibagi. Kalau yang perkalian, yang pertama itu kan perkalian sifatnya. Kalau yang perkalian itu ditambah, kalau yang pembagian ya betul sebaliknya. Jadi dikurang pangkatnya ya. Kemudian sifat yang ketiga, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi ya. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi itu sama dengan artinya pangkatnya dikali ya. Syaratnya bilangan awalnya atau angka depannya atau angka pokoknya itu harus sama. Walaupun pangkatnya beda boleh silakan, tapi angka pangkatnya itu harus angka pokoknya itu harus sama. Gitu ya. Silakan ditulis dulu 5 sifat ini. Saya lanjutkan di contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada soal yang pertama, di situ ada 3 poin ya. Yang pertama adalah, nah itu gimana nih kira-kira? Min 3 pangkat 4, kira-kira gimana? Kalau tadi kan bilangan positif semua. Kalau min 3 pangkat 4 berarti sama kayak tadi. Yang pertama itu kan 7 pangkat 3 sama dengan 7 dikali 7 kali 7.
Jadi kalau misal ada min 3 pangkat 4, artinya berarti min 3 dikali min 3 dikali min 3. Nah, karena pangkatnya positif atau pangkatnya ada 4, itu nanti hasilnya adalah positif. Dan seterusnya itu bisa diperhatikan. Yang kedua adalah min 2 pangkat 5. Min 2 pangkat 5 itu artinya min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 dan sampai ke 5 gitu ya. Itu ketemunya adalah min 32. Karena pangkatnya ganjil, jadi hasilnya adalah min 32 atau hasilnya adalah min gitu ya. Kalau yang C juga sama. Kalau yang C itu berarti kira-kira C yang mana? Ya, yang C adalah sama dengan yang pertama karena pangkatnya itu adalah bilangan genap. Kalau pangkatnya bilangan genap pasti hasilnya positif. Tinggal kita teliti dalam mengerjakannya. Oke, contoh yang kedua sekarang. Hitunglah hasil dari pemangkatan berikut ini. Bisa dikerjakan coba. Lalu kerjakan yang A sama B aja lah, yang C nggak usah. Yang C ini nanti bisa kalian coba di rumah. Nah, itu untuk yang A bisa dilihat kan, angka depannya sama, 2 sama 2 sama 2. Tinggal pangkatnya ditambah. Hasilnya 2 pangkat 3 ditambah 4 ditambah 2, hasilnya 9. Oke, sip, betul. Sekarang yang B. Yang B itu sama dengan yang A. Sudah pasti jawabannya 7, tinggal pangkatnya jadi berapa. Karena perkalian berarti pangkatnya ditambah. Oke. Nah, terus yang C yang sama yang D silahkan kalian kerjakan di rumah sendiri ya. Nah, selanjutnya ini contoh lagi. Ada 5 kali 5 kali 5 kali 5 dan seterusnya. Itu 5-nya ada berapa dihitung ya. 5-nya ada berapa dihitung coba. 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasilnya adalah berapa kira-kira? 5 pangkat berapa? Sama seperti yang tadi. Berarti hasilnya berapa? Ya, betul sekali. Hasilnya 5 pangkat 6. Jadi kalian kalau mengerjakan bilangan berpangkat, lihat aja angkanya, depannya gitu ya. Kalau sudah sama berarti hasilnya angka itu tinggal pangkatnya apakah ditambah apakah dikurang. Nah, yang kedua ini sudah ada variabelnya, ini sudah ada hurufnya gitu ya. Sudah ada angka dan huruf. Kalau angka kan bisa. Kalau huruf gimana kira-kira? Nah, kalau huruf, jadi kalau misal ada 2 nih, kalau misalkan ada 2, ada angka dan huruf, itu berarti pangkatnya nanti punya kedua-duanya. Jadi kalau ada 2 atau ada 3 seperti tadi 2P, nanti misal ada lagi 5M atau 5C. Nah, itu nanti harus menggunakan kurung buka sama kurung tutup ya. Karena nanti pangkatnya itu milik kedua-duanya. Nah, selanjutnya adalah tanda hasil perpangkatan bilangan pokok positif. Silahkan kalian bisa baca itu. Jadi bilangan pokok positif itu dilambangkan misal A gitu ya. Jika dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil maupun genap, hasilnya jadi tetap positif seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal. Jadi kalau misal ada bilangan pangkatnya itu genap, tahu kan angka genap ya? Tahu ya? Ada 2, ada 4, 6 dan seterusnya. Jadi nanti pasti hasilnya pasti bilangan dan pangkatnya itu jadi positif. Itu kalau misal pangkatnya positif. Nah, ini contohnya. Kalian bisa lihat nih, jadinya 3 kali 3 kali 3, 3 pangkat 4 berarti hasilnya 81. Gitu ya. Terus selanjutnya ada 3 pangkat 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 jadinya 27. Oke, sip, betul. Selanjutnya, nah ini sekarang ini yang agak beda. Bilangan pokok negatif ya, bilangan pokok negatif. Oke, jadi kalau ada bilangan pokok negatif dipangkatkan dengan bilangan bulat genap, maka hasilnya positif. Tapi ada yang kedua. Yang kedua adalah kalau bilangan pokok negatif dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil ya, itu nanti hasilnya pasti negatif. Sorry, bukan ganjil, negatif ya, negatif. Nah, ini contohnya, langsung ke contoh biar nggak bingung ya. Oke, yang pertama contohnya adalah D-2 pangkat 4. Kira-kira hasilnya positif atau negatif? Karena pangkatnya dilihat, pangkatnya genap atau ganjil?
Ya betul, pangkatnya genap, 4 itu genap. Jadi hasilnya, hasilnya apa hasilnya? Oke, hasilnya betul adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4. Jadi hasilnya positif. Kira-kira paham belum? Kalau belum, nanti contoh yang kedua ini setelah ini. Silakan sambil ditulis ya, sambil ditulis. Kalau misalnya bingung nanti bisa ditanyakan. Yang kedua di sini bisa diperhatikan min 3 pangkat 3. Oke, sebelum lanjut dilihat dulu pangkatnya ganjil atau genap. 3. Ya, betul, 3 adalah ganjil. Jadi kalian hasilnya sudah tahu hasilnya positif atau negatif? Betul sekali, hasilnya adalah negatif. Hasilnya jadi negatif 3 pangkat 3, negatif 27. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini ada min 5 pangkat 4. Min 5 pangkat 4. Jangan gagal fokus. Fokusnya ke pangkatnya. Pangkatnya negatif atau positif. Kalau pangkatnya positif, berarti hasilnya apa? Kalau jangan gagal fokus, pangkatnya ganjil atau genap. Kalau pangkatnya genap, otomatis hasilnya nanti positif ya. Kita lihat hasilnya apakah positif atau negatif. Ayo kita kerjakan bareng-bareng. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 4 atau 5 kali 5 kali 5 sampai 4 kali. Jadinya berapa kira-kira? 25 kali 25. Yes, betul, 625. Jadi itu ya, ini dulu kita sudah belajar bilangan pokok positif dan bilangan pokok negatif. Silahkan kalian ulangi videonya lagi. Belum kita masuk ke materi berikutnya, pertemuan berikutnya, kalian harus pahami materi ini dulu supaya nanti bisa mengikuti materi berikutnya. Untuk kali ini saya belum memberikan tugas ya, silahkan dipahami dulu. Silahkan dicatat semuanya. Nanti minggu depan atau pertemuan berikutnya siap-siap. Nanti saya akan beri tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Silahkan putar kembali. Teman-teman yang belum nonton ya, silahkan disuruh nonton video ini. Oke, baik, mungkin itu saja. Kalian tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan main jauh-jauh dulu. Kali ini sudah masuk sekolah. Mainnya dikurangi, belajarnya ditingkatkan, harus lebih fokus supaya nanti tahun depan kalian sudah lulus dengan nilai yang maksimal. Baik, itu saja. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.